Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series American Horror Story season pertama berjudul Murder House. American Horror Story adalah franchise series horor yang memiliki cerita berbeda di tiap seasonnya, jadi kamu gak perlu nonton secara berurutan. Mimin gak akan bahas semua seasonnya, tapi cuma season yang ratingnya bagus aja. Sebagai gambaran, di season ini akan berputar pada keluarga yang baru saja pindah ke rumah dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Alasan rumah ini murah karena semua yang tinggal di sini meninggal dengan mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di tahun 1978. Di sebuah rumah yang terbengkalai sedang ada seorang anak perempuan bernama Eddie yang bermain sendirian. Tak lama kemudian, dua anak kembar memasuki rumah untuk menghancurkan isi rumah ini. Excuse me. You are going to die in there. Eddie menyarankan mereka untuk tidak masuk ke rumah karena mereka akan mati, namun mereka tidak memperdulikannya. Di dalam rumah, mereka menghancurkan perabotan dengan tongkat baseball yang mereka bawa hingga perhatian mereka tertuju pada ruang basement. Mereka memeriksa basement yang gelap dan dipenuhi dengan botol berisi potongan tubuh hewan dan manusia yang diawetkan. Mereka tidak takut dan malah penasaran. Troy? Troy? Namun saat akan pergi kembali ke atas, salah satu dari mereka sadar kalau kembaran mereka masih di basement. Ia kembali ke basement dan melihat saudaranya bersimbah darah dan sesuatu juga menyerang dan membunuhnya. Maju ke tahun 2010, kita akan melihat seorang perempuan bernama Vivienne yang sedang memeriksa kandungannya karena tak lama ini ia mengalami keguguran. Saat ia pulang ke rumah, ia mendengar suara di lantai atas rumahnya dan membuatnya waspada. Saat ia memeriksanya, yang ia temukan adalah suaminya sedang berselingkuh. Setahun kemudian, di tahun 2011, Vivienne dan suaminya yang bernama Ben berbaikan walau Ben berselingkuh setahun yang lalu. Saat ini mereka akan pindah rumah dan mereka memiliki anak remaja perempuan bernama Violet yang juga akan pindah bersama mereka. Alasan mereka pindah rumah adalah karena rumah ini murah dibandingkan rumah di sekitar dan Ben perlu rumah dengan kantor untuk buka praktek sebagai seorang psikiater. Mereka menemui perempuan bernama Mercy yang merupakan agen properti yang menjual rumah ini. Ini adalah rumah yang sama dengan anak kembar yang mati sebelumnya. They didn't die in here or anything, did they? Yes, actually, both of them. Murder-suicide. Mercy menjelaskan kalau pemilik rumah sebelumnya meninggal karena pembunuhan dan bunuh diri di rumah ini setahun yang lalu. Dan karena itulah harga rumah ini di bawah harga pasar, namun hal ini tidak merubah pikiran mereka dan tetap akan membeli rumah ini. Where did it happen? The basement. We'll take it. Dan karena itulah harga rumah ini di bawah harga pasar, namun hal ini tidak merubah pikiran mereka dan tetap akan membeli rumah ini. Waktu berlalu, Violet pindah sekolah dan Violet adalah anak yang bermasalah bahkan merokok di sekolah. Anggota OSIS melarang Violet merokok, namun ia juga memaksa Violet memakan rokoknya. Tentu Violet memilih melawan dan meludahinya kemudian melarikan diri. You're gonna die in here. Who are you? What are you doing? What are you doing here? Sementara itu di rumah, Vivienne sedang membersihkan rumah dan Eddie yang masih sering berkeliaran di sana berkata kalau Vivienne akan mati di sini. Tak lama kemudian, seorang perempuan tua bernama Constance merupakan ibu Eddie masuk ke rumah tanpa izin seolah ini adalah rumah mereka. Constance mengenalkan diri kalau ia adalah tetangga Vivienne. Di malam hari, Vivienne belum memeriksa atap rumah sehingga ia memeriksanya. Ia terkejut dan berteriak sehingga dengan cepat Ben memeriksanya. Ternyata Vivienne terkejut karena melihat pakaian lateks yang tergantung. Pakaian ini adalah milik dari pemilik rumah sebelumnya. Waktu berlalu, Ben mulai praktek psikiaternya dan seorang remaja bernama Ted menjadi pasien pertamanya. Ted menjelaskan kalau ia sering bermimpi atau memikirkan untuk menyakiti orang lain dan Ted tidak menyesalinya, namun ia tahu kalau itu salah.
Ben berpikir kalau Ted kreatif namun memiliki banyak rasa sakit yang tak ia hadapi. Keesokan harinya, saat menjemur, Vivian bertemu perempuan tua bernama Moira yang merupakan pembantu dari pemilik rumah sebelumnya. Moira menunjukkan pengetahuannya dalam merawat rumah sehingga Vivian menawarkannya bekerja untuknya dan Moira menerimanya. Tak lama kemudian, Ben juga bertemu dengan Moira, namun dari sudut pandangnya, Moira adalah perempuan muda cantik yang seksi. Hari ini juga sesi Ted bertemu dengan Ben. Di sesi ini mereka berbicara tentang masalah yang ditakutkan Ted yang tidak terlalu penting di progres series ini. Namun karena Ben praktek di rumah sehingga Ted dan Violet bisa bertemu dan mereka berteman. Violet curhat dan menjelaskan kalau ia benci kota dan sekolahnya. Violet sedang di masa pemberontakan sehingga ia membenci semua orang. Ted mengerti perasaan Violet dan karena itulah Violet nyaman berbicara dengannya. Tak lama kemudian Ben melihat mereka. Ben yang tahu kalau Ted memiliki masalah dan sering memikirkan untuk menyakiti orang lain tidak suka melihat ia bergaul dengan Violet. Sehingga ia melarang Ted bertemu dengan Violet. Keesokan harinya, Vivian baru saja pulang berbelanja. Saat berbalik, ia melihat semua rak dan pintu terbuka sendirinya. Ia mendengar suara Eddie yang tertawa dan memeriksanya. Namun yang Eddie tertawakan adalah hantu si kembar di belakang Vivian yang tidak bisa ia lihat. Vivian memanggil Konstan dan memarahi Eddie agar tidak lagi masuk ke rumahnya tanpa izin. Kemudian Ben menelpon polisi untuk melaporkan Ted yang kemungkinan berbahaya bagi masyarakat karena ia menunjukkan indikasi sebagai seorang psikopat. Di saat yang sama, Moira dengan tampilan seksi akan membersihkan ruangan Ben dan juga menggodanya. Walau Ben pernah berselingkuh, namun ia menyesali perbuatannya sehingga ia menahan diri dari godaan Moira. Di saat yang sama, Violet memergokinya, namun yang Violet lihat, Moira adalah seorang perempuan tua. Kemudian Violet ke sekolah, namun di sana ia berkelahi dengan OSIS yang ia ludahi sebelumnya. Di pertarungan ini, Violet berhasil melarikan diri dan menang dan tentunya hal ini membuatnya semakin tidak menyukai sekolah barunya. Sementara itu di rumah, Vivian sedang membersihkan rumah. Ben yang tergoda dengan Moira mengajak Vivian berhubungan, namun Vivian menolaknya. Ternyata setelah Vivian keguguran setahun yang lalu, Ben dan Vivian tidak pernah berhubungan lagi hingga sekarang. Ini adalah salah satu alasan kenapa Ben berselingkuh. Ben merasa Vivian melakukan ini untuk menghukumnya sementara Vivian masih trauma karena kegugurannya. Namun setelah bertengkar hebat, mereka berhubungan badan setelah setahun lamanya. Di malam hari saat Violet di kamarnya, Ted juga ada di sana. Violet memberitahu kalau ia sangat membenci OSIS yang berkelahi dengannya sebelumnya. Violet tahu kalau OSIS ini adalah seorang pecandu narkoba sehingga Ted menyarankannya untuk memancingnya ke sini dengan iming-iming narkoba gratis. Bawa OSIS ini ke basement dan Ted akan menakut-nakutinya hingga OSIS ini tidak akan lagi mau bermasalah dengan Violet. Sementara itu, Vivian sedang di kamarnya dan Ben masuk dengan memakai pakaian karet yang mereka temukan di atap sebelumnya. You really want to go for round two, huh? Vivian tidak takut karena berpikir kalau itu adalah Ben, namun ternyata saat ini Ben sedang di dapur mencoba membakar tangannya sendiri. Karena Vivian berpikir orang ini adalah Ben, ia membiarkannya berhubungan badan dengannya. Sementara itu di dapur, Konstan menemui Ben dan tahu kalau Ben sedang dalam pengaruh sesuatu atau seseorang. Konstan berkata agar Ben kembali ke kamar dan Ben menurutinya tanpa tahu kalau Vivian baru saja berhubungan badan dengan seseorang. Keesokan harinya, sesuai rencana, Violet mengajak OSIS ke basement rumahnya. Di sana Ted sudah menunggu, kemudian Violet mematikan lampu sehingga basement menjadi gelap. Tiba-tiba lampu berkedap-kedip kemudian Ted menyerang OSIS, namun kita bisa melihat makhluk menyeramkanlah yang menyerangnya. Violet juga takut sehingga ia menyalakan lampu, kemudian OSIS melarikan diri ketakutan. Violet marah pada Ted karena ia menyerang OSIS padahal ia berkata kalau ia hanya akan menakut-nakutinya sehingga Violet tidak ingin lagi bertemu dengannya. Di tempat lain, Ben sedang jogging dan ia menyadari ada seseorang yang mengikutinya sehingga ia menemuinya. Pria dengan luka bakar ini mengenalkan kalau ia bernama Larry dan memberitahu kalau saat ini keluarga Ben sedang dalam bahaya. Larry menjelaskan kalau ia adalah pemilik rumah Ben sebelumnya. 6 bulan tinggal di sana dan Larry mulai mendengar suara di kepalanya. Suara-suara itu memerintahkannya untuk membakar anak dan istrinya sehingga ia membakar mereka di rumah itu.
Larry ingat kejadian itu, namun itu seperti mimpi. Larry bertanya apakah Ben pernah berjalan sambil tidur, namun Ben tidak mempercayainya. Sementara itu, Constant menyelinap ke kamar Vivian dan memeriksa kotak perhiasannya. Moira memergokinya, namun Constance tidak terkejut. Constance mencuri perhiasan Vivian dan tahu kalau orang yang akan dicurigai adalah Moira. Moira tidak melakukan apa-apa karena Constance mengancam jangan membuatnya membunuh Moira lagi. Don't make me kill you again. Moira adalah hantu dan yang membunuhnya adalah Constance dan karena itulah ia memiliki kemampuan untuk berubah tubuh tergantung siapa yang melihatnya. Semua yang mati di rumah ini akan menjadi hantu di sini dan tidak bisa melarikan diri dari rumah ini. Sementara itu, Vivian memberitahu Ben kalau saat ini ia sedang hamil dan Ben tentu menyambut berita bahagia ini dengan senang hati. Flashback ke tahun 1968, rumah ini disewa beberapa perempuan. 3 perempuan akan pergi malam ini, sementara 2 perempuan yang merupakan seorang mahasiswi dan perawat memilih tetap di rumah. Excuse me, ma'am, I don't want to bother you, but I'm hurt and needing some help. Tak lama kemudian, seorang pria mengetuk pintu dengan darah di kepalanya dan meminta bantuan. Mereka memeriksa luka pria ini, namun ternyata luka ini palsu dan pria ini menyerang mereka. Pria ini membunuh perawat kemudian memaksa si mahasiswi memakai pakaian perawatnya. Karena takut, ia menurutinya dan tak lama kemudian pria ini membunuhnya dengan menusuk punggungnya. Kembali ke masa sekarang, Ted sedang bertemu Ben untuk konsultasi. Ted terus membicarakan Violet dan tentu hal ini membuat Ben merasa tidak nyaman. Setelah sesi berakhir, Ben menerima telepon dari seseorang yang memberitahunya kalau ia hamil. I thought we had an agreement. Do I have to get this number changed? I'm pregnant. Sementara itu, Violet bertemu dengan OSIS yang sangat ketakutan atas apa yang terjadi di basement. Ia tidak memberitahu kebenarannya dan Violet meminta maaf padanya. Si OSIS menunjukkan rambutnya berubah menjadi putih karena saking takutnya. Di hari lain, seorang perempuan bernama Bianca sedang berkonsultasi dengan Ben. Bianca memberitahu kalau ia sering bermimpi di mana ia mati di mimpinya. Is it weird living in murder house? Bianca juga bertanya apakah aneh tinggal di murder house. Ben tidak mengerti maksud pertanyaan ini dan Bianca menjelaskan kalau banyaknya pembunuhan di rumah ini disebut murder house. Setelah sesi Bianca habis, Ben menelpon ibu Ted dan memberitahu kalau ia tidak bisa lagi menjadi psikiater Ted dan akan merekomendasikan psikiater lain. Di malam hari, Constance sedang membuat kue. Kue ini Constance campur dengan ipecac yang bisa membuat sakit perut bahkan pendarahan di perut. Constance juga meminta Eddie untuk meludahi adonan kue ini. Sementara itu, Ben memberitahu Vivian kalau ia harus pergi ke Boston karena ada salah satu pasiennya yang ingin bunuh diri dan hanya ingin berbicara dengan Ben. Sehingga Ben memutuskan untuk pergi ke Boston sendirian besok. Keesokan harinya, Constance membawa 2 muffin yang akan ia berikan pada Vivian karena sebelumnya Vivian dan Ben memarahi Eddie karena sering menyelinap ke sini. Vivian memberitahu kalau ia sedang hamil sehingga ia melarang Vivian memakan muffin ini dan akan memberikannya pada Violet. Mereka berbicara tentang kehamilan karena Vivian merasa ada yang aneh dengan kehamilannya. Constance memberitahu kalau ia memiliki 3 anak dan 2 diantaranya tidak normal. Ada 1 anak laki-lakinya yang normal namun dia kehilangannya demi hal yang lain. Kemudian Vivian memberi muffin buatan Constance untuk Violet namun ia tidak lapar. Violet tahu kalau Vivian sedang hamil namun ia berpikir kalau seorang bayi tidak akan memperbaiki pernikahannya. Sementara itu, ternyata di Boston Ben menemui perempuan bernama Hayden. Hayden adalah selingkuhan Ben saat Vivian memergokinya. Hayden hamil dan akan melakukan aborsi dan karena itulah Ben kesini untuk menemaninya. Saat Ben dipergoki selingkuh adalah setahun yang lalu namun Hayden baru hamil yang artinya Ben kembali berselingkuh dengannya. Sementara itu di murder house, seorang perempuan datang dengan darah di kepalanya dan meminta bantuan. Namun Vivian yang tidak mudah percaya pada orang lain lebih memilih menelpon polisi dan perempuan ini menjadi agresif. Namun ternyata sudah ada yang menyelinap masuk dan menyerang Vivian. Ada 3 orang yang menyerang Violet dan Vivian dan salah satunya adalah Bianca, pasien Ben sebelumnya.
Mereka bertiga adalah psikopat yang mengidolakan pembunuh berantai yang membunuh 2 orang sebelumnya dan ingin melakukan pembunuhan itu lagi. Mereka memaksa Violet menggunakan pakaian perawat dan akan membunuhnya di lantai atas dengan menenggelamkannya di bathtub. Violet melawan dan berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Ted. Ted berkata untuk membawa mereka ke basement dan ia akan mengurus sisanya. Violet dengan sengaja menyerahkan diri dan dibawa ke lantai atas untuk ditenggelamkan dan Violet juga sudah memakai pakaian perawat. Sementara Bianca memakan muffin buatan Konstan yang beracun yang belum dimakan Violet. Bianca mulai merasakan sakit perut sehingga ia pergi. Namun Violet tahu tentang pembunuhan itu dan menjelaskan kalau bathtub ini sudah diganti dan bukan bathtub original yang digunakan untuk membunuh. Bathtub original ada di basement dan Violet mengajaknya untuk pergi ke basement. Di saat yang sama, Bianca sedang muntah di kamar Violet dan masih merasa sakit perut. Ia kembali ke kamar mandi, namun Violet dan rekannya tidak ada di sana. Namun Ted muncul dan menyerang perut Bianca dengan kapak. Sementara itu, Vivian dipaksa memakai pakaian perawat namun ia melawan. Dengan menggunakan sebuah asbak, Vivian membalikkan keadaan dan membuat orang yang menyerangnya tidak sadarkan diri. Di saat yang sama, Violet dan penjahat lain sudah di basement. Di sana juga ada Ted dengan bathtub yang dipenuhi air. Namun penjahat itu bisa melihat korban asli dari pembunuh berantai yang ia idolakan. Violet dan Vivian memanfaatkan ini untuk melarikan diri dari rumah. Tak lama kemudian, penjahat pria yang diserang Vivian tersadar. Ia melihat seseorang sehingga pergi ke basement. Ia melihat rekan penjahatnya sudah mati dan juga hantu dari 2 korban pembunuhan pembunuh berantai. Tak lama kemudian, Konstan juga ke basement dan melihat 2 mayat penjahat. Konstan dan Ted bekerja sama untuk menyingkirkan mayat mereka agar tidak ketahuan. Waktu berlalu, Ben sudah pulang dan dimintai keterangan polisi karena penyerangan sebelumnya. Mereka menunjukkan berkas Bianca yang Ben ingat sebagai pasiennya. Polisi menjelaskan kalau Bianca adalah salah satu penjahat dan ditemukan meninggal dengan tubuh terbelah tak jauh dari sini. Ben merasa sangat bersalah pada istri dan anaknya karena saat penyerangan terjadi ia sedang bersama Hayden. Flashback ke tahun 1983. Moira sedang bekerja sebagai ART di rumah ini. Kemudian pria ini yang merupakan suami Konstan memperkosa Moira. Konstan memergoki mereka dan membunuh Moira dengan menembaknya dan begitu juga dengan suaminya. Saat ini, Konstan adalah pemilik dari Murder House dan inilah kenapa Konstan sangat membenci Moira. Kembali ke masa sekarang, Vivian tidak ingin tinggal di rumah ini lagi setelah apa yang terjadi padanya sebelumnya. Namun masalahnya semua uang mereka habis untuk membeli rumah ini, sehingga mereka tidak bisa pergi sebelum menjual rumah ini. Vivian memanggil Mercy untuk membantu mereka menjual rumah ini. Tentu Mercy bersedia membantu namun ia tidak bisa menjamin apa-apa karena saat ini market properti sedang jatuh. Sementara itu, Moira memergoki Konstan sedang mencuri silverware milik Vivian. Konstan tidak takut karena ia tahu kalau Moira yang akan dituduh mencurinya. I don't want to be here anymore! I'm frightened! I miss my mother! Moira sudah muak dengan perlakuan Konstan yang bukan hanya telah membunuhnya tapi juga menyiksanya dan tidak bisa pergi dari rumah ini. Namun Konstan malah playing victim dan berkata kalau ini adalah ulah Moira yang berselingkuh dengan suaminya padahal suaminya lah yang memperkosanya. Di tempat lain, Ben sedang bersama pasien lain bernama Sally yang sedang curhat karena suaminya ingin berpisah dengannya karena ia pikir Sally membosankan. Namun tiba-tiba Ben merasa pusing dan saat ia sadar ia sedang di halaman rumahnya dengan tangan yang dipenuhi darah dan tanah yang seperti baru digali. Saat ia masuk ke rumah, ia melihat Moira sedang membersihkan lantai dari noda darah. Ben panik karena ia tidak ingat apa-apa tentang pertemuannya dengan Sally sementara Moira terus menggodanya. Done playing this game! You're goddamn fired! What the hell are you doing? Ben yang muak memaki Moira dan memecatnya, sementara yang Vivian lihat adalah Ben sedang memarahi seorang perempuan tua. Vivian berpikir kalau Ben sedang stres dan ia tidak ingin memecat Moira.
Saat Vivian akan menyirami tanamannya, ia melihat sebuah tur kota yang berkata kalau rumah ini adalah murder house yang merupakan bagian dari tur horornya. Sementara itu, Ben diberitahu Moira kalau ada pasien di ruangannya. Ben bingung karena seharusnya tidak ada pasien hari ini dan saat memeriksa yang ia temukan adalah Hayden. Hayden berkata kalau ia tidak jadi melakukan aborsi dan akan melahirkan anaknya. Di saat yang sama, seorang detektif menemui Ben karena ingin berbicara dengannya. Detektif ini kesini untuk menyelidiki Sally yang ternyata menghilang dan terakhir kali terlihat bersama Ben. Ben tidak ingat pertemuan mereka karena ia tiba-tiba bangun di halaman rumahnya, namun ia memberitahu detektif kalau ia tidak bisa memberitahunya apa yang mereka bicarakan. Di tempat lain, Vivian mengikuti tur horor sebelumnya untuk mengetahui sejarah rumahnya. Rumah ini dibuat di tahun 1922 oleh ahli bedah bernama Charles Montgomery dan istri sosialitanya yang bernama Nora. Mereka berdua memiliki seorang anak bayi. Suatu saat mereka memiliki masalah ekonomi sehingga Nora memiliki ide untuk melakukan praktek aborsi ilegal. Setidaknya 2 lusin bayi diaborsi oleh Charles di rumah ini. Cerita dari tour guide belum berakhir namun Vivian melihat noda darah di celananya. Sehingga ia dengan cepat berlari ke rumah dan kini tour guide ini tahu kalau murder house adalah milik Vivian. Ben dan Vivian pergi ke dokter untuk memeriksa kandungannya dan dokter memberitahu kalau kandungannya baik-baik saja. Saat di rumah, Ben mencari perekam suara yang merekam pertemuannya dengan Sally. Namun ia tiba-tiba pingsan dan tersadar di halaman rumahnya lagi dengan sebuah skop dan konstan yang melihatnya. Ben bingung namun sepertinya di halaman rumahnya terkubur sesuatu dan ia menggalinya. Konstan berkata kalau pemilik rumah sebelumnya menyemprotkan pestisida sehingga tanahnya beracun. Sehingga sebaiknya halaman rumah ini dibangun gazebo daripada tanaman. Ben tidak peduli dan terus menggali sementara Moira melihat dari lantai 2. Tak lama kemudian detektif sebelumnya kembali menemui Ben. Ben diberitahu kalau Sally ditemukan bunuh diri dengan alat perekam suara milik Ben. Di rekaman suara itu menunjukkan saat Sally curhat, Ben linglung sehingga Sally berpikir kalau Ben bosan mendengar ceritanya. Sally yang muak menyakiti diri dan Ben memegang luka itu dan karena itulah di tangan Ben ada darah saat ia sadar di halaman. Namun hal ini tidak menjelaskan kenapa Ben selalu tersadar di halaman rumahnya. Sementara itu, Vivian melihat Nora yang berkata ingin melihat-lihat rumah ini. Sebagai pengingat, Nora adalah istri dari Charles pemilik awal murder house. Vivian tidak tahu Nora karena ia pergi sebelum tour guide selesai bercerita. Berpikir kalau Nora adalah calon pembeli rumahnya, ia membiarkan Nora melihat-lihat rumahnya. Waktu berlalu, Ben seharusnya bertemu dengan Hayden, namun karena Ben menemui detektif, ia tidak menemuinya. Hayden yang marah ingin memberitahu Vivian tentang perselingkuhan mereka, namun saat ini Vivian dan Violet sedang tidak ada di rumah. Ben bisa menenangkan Hayden dan mengajaknya pergi. Juicy. She's still moving. Namun saat di luar, tiba-tiba Larry menyerang Hayden dan membunuhnya. Ben menyerang Larry, namun Larry berkata kalau yang ia lakukan adalah menyelamatkan Ben. Hayden mengandung bayi Ben dan dengan membunuh Hayden, maka masalah ini akan selesai selamanya tanpa Vivian ketahui. Larry menggunakan lubang yang Ben gali sebelumnya untuk mengubur tubuh Hayden. Larry menggali lebih dalam dan ia menemukan tengkorak Moira yang konstan kubur di sini. Moira melihat di lantai 2 sambil menangis. Konstan menemuinya dan berkata kalau kini ia terjebak di sini selamanya. Tubuh Hayden dikubur di lubang yang sama tanpa sepengetahuan Ben. Kemudian Ben membangun gazebo di atas kuburan itu. Flashback ke tahun 2010, setahun sebelum Ben dan keluarganya pindah ke murder house. Rumah ini dimiliki pasangan gay bernama Chad dan Patrick. Hubungan mereka memburuk dan malam ini adalah malam Halloween. Chad melihat Rubberman dan berpikir kalau itu adalah Patrick. Namun Rubberman menyerang dan membunuh Chad dengan menenggelamkannya dan juga membunuh Patrick. Kembali ke masa sekarang. Vivian memanggil Mercy karena progres penjualan rumah ini terlalu pelan. Mercy menyarankan untuk menyewa pendekor rumah agar menaikkan value rumah ini. Ditambah tak lama lagi adalah Halloween sehingga sebaiknya rumah ini didekor ulang. Larry menemui Ben dan meminta $1,000 kalau tidak ia akan melapor polisi tentang kematian Hayden. Namun Ben tidak takut dan mengusir Larry karena yang membunuh Hayden adalah Larry.
Sementara itu, Vivian menggunakan jasa security untuk memasang alarm di rumahnya. Jika ada yang menerobos masuk ke rumah ini, maka polisi akan datang memeriksa. Suatu hari, Vivian bertemu dengan Patrick dan Chad yang ia pikir adalah pendekor yang Mercy kirim. Dan tentunya Vivian tidak tahu kalau mereka adalah hantu yang dibunuh di rumah ini. Sementara itu, Eddie menemui Violet dan memintanya untuk menjadikannya gadis cantik untuk Halloween. Violet tidak pandai berdandan, namun ia mendandani Eddie dan Eddie sangat senang. Namun saat pulang, Konstan memarahi Eddie karena tidak suka dengan dandanan ini. I want to be a pretty girl. Well, you're not a pretty girl, and you know it. I want to be. Konstan tidak ingin Eddie dihina orang lain karena tampilan ini sehingga ia melarangnya melakukan trick or treat. Sementara itu, Violet sedang bersama Ted di basement. Ted menceritakan sejarah rumah ini yaitu Charles melakukan praktek aborsinya di basement rumah ini. Praktek ini berjalan lancar hingga seorang perempuan membocorkan praktek ini pada kekasihnya. Kekasih perempuan ini membalas dendam dengan menculik bayi Nora dan Charles. Tak lama kemudian, bayi itu dikembalikan dengan keadaan sudah dimutilasi. Nora ingin mengubur anaknya, namun Charles ingin melawan kematian. Charles menyambungkan kembali tubuh anaknya dan yang ia ciptakan adalah monster yang masih tinggal di basement ini hingga sekarang. Di malam Halloween, Konstan merasa bersalah karena memarahi Eddie. Ia membeli sebuah topeng yang bisa merubah Eddie menjadi gadis cantik dan Eddie menyukainya. Sementara itu, Vivian mengetahui kalau Ben masih berhubungan dengan Hayden dari tagihan telepon mereka. Ben menyanggah ia tidak pernah mengangkat telepon itu. Vivian merasa Ben masih tidak jujur padanya sehingga ia ingin Ben pergi dari rumah. Namun di saat yang sama, perut Vivian terasa sakit sehingga Vivian dan Ben pergi ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Eddie ingin menunjukkan kostumnya pada Violet, namun beberapa remaja perempuan melakukan trick or treat. Eddie ingin bergabung dengan mereka, namun ia tertabrak mobil. Saat Constance mengetahui keadaan Eddie, Constance ingin membawa Eddie ke halaman murder house agar ia mati di sana sehingga Constance masih bisa bertemu dengan Eddie walau sebagai hantu. Namun sebelum sampai, Eddie meninggal sehingga hantu Eddie tidak akan gentayangan. Di tempat lain, Moira pergi ke sebuah panti jompo di mana ibunya sedang dirawat. Biasanya, para hantu di murder house tidak bisa pergi dari rumah, namun karena malam ini Halloween adalah satu-satunya hari di mana mereka bisa pergi dari rumah. Moira memanfaatkan malam ini untuk mencabut life support ibunya agar meninggal dengan tenang. Come with me, baby. I want to, but I can't, Mother. I can't. Ibunya mengajak Moira ikut dengannya, namun Moira tahu ia tidak bisa pergi dari murder house. Sementara itu di rumah sakit, Vivian memeriksa kandungannya, namun perawat terkejut bahkan hingga pingsan saat melihat hasil USG kandungan Vivian. Kembali ke murder house, Violet melihat Larry yang mengamuk dan meminta $1,000. Violet memberitahu Ben dan Ben meminta Violet tidak membuka pintu dan ia akan segera pulang. Waktu berlalu, Ben dan Vivian sudah sampai di rumah namun mereka tidak bisa menemukan Violet atau Larry. Namun saat Ben membuka pintu, yang ia temukan adalah Hayden. Di saat yang sama, Vivian menelpon Violet dan ternyata saat ini Violet sedang di luar bersama Ted. Vivian mengizinkannya asal pulang tepat waktu. Sementara itu, Ben memeriksa halamannya dan bertemu dengan Larry. Ben berpikir kalau Larry dan Hayden bekerja sama untuk memerasnya. Namun tentu Larry membantahnya dan Ben terus memukulinya dan mengancamnya untuk tidak lagi menemuinya. Di tempat lain, Violet dan Ted sedang di pinggir pantai berdua. Tak lama kemudian beberapa remaja mendatangi mereka. Para remaja ini dipenuhi luka dan mengenal Ted, namun Ted mengaku tidak mengenalnya sehingga Ted mengajak Violet pulang. Saat di rumah, Violet bertanya siapa mereka dan Ted menjawab kalau mereka hanyalah seorang bully. Saat Violet tahu mereka mengikuti ke rumahnya, ia mengancam mereka untuk pergi dari sini. Violet masih tak mengerti apa yang terjadi. Mereka menyarankan Violet untuk mencari tahu tentang SMA mereka. Pick up a yearbook, bitch. Or read a newspaper. We're kind of famous. So you're popular. Ted tidak ingin Violet mendengar lebih banyak sehingga ia muncul dan melarikan diri sehingga mereka mengejar Ted. Di saat yang sama, Konstan meminta Violet ke rumahnya. Sementara itu, Hayden menemui Vivian dan memberitahu kalau ia sedang hamil anak Ben. Namun Vivian memberitahu kalau ia juga hamil.
Mendengar ini, Hayden mencoba membunuh Vivian agar bisa hidup bersama Ben, namun di saat yang sama Ben muncul. Ben memberitahu kalau ia berbohong dan perselingkuhannya dengan Hayden kembali terjadi. Ben ingin Hayden melepaskan Vivian dan di saat yang sama security datang karena Vivian memanggilnya. Sementara itu, Violet sedang bersama Constance. Ia memberitahu kalau Eddie sudah meninggal, namun yang ingin Constance Violet lakukan adalah untuk tidak memberitahu Ted. Ternyata Ted adalah anak Constance dan juga kakak Eddie. Saat matahari terbit, para hantu yang bergentayangan di Murder House kembali untuk kembali dikurung. Sementara security membawa Hayden ke kantor polisi dengan mobilnya. Namun tentu Hayden menghilang karena ia kembali dikurung di Murder House. Sementara itu, setelah pengakuan perselingkuhannya, Ben dan Vivian akan berpisah untuk sementara waktu. Flashback ke tahun 1994. Ted yang merupakan anak Constance tinggal di Murder House. Ted melakukan penembakan di sekolahnya dan korbannya adalah remaja yang kita lihat saat Halloween sebelumnya. Kepolisian menemukan dan membunuh Ted di Murder House dan karena itulah Ted bergentayangan di Murder House. Kembali ke masa sekarang, Violet mencari informasi tentang penembakan itu dan menemukan informasi kalau ternyata Ted sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Violet sangat ketakutan dan mencari ibunya, namun yang ia temukan adalah Constance. Constance tahu kalau Violet sudah mengetahui kebenaran tentang Ted. Ia menjelaskan entah bagaimana siapapun yang mati di sini akan terjebak di sini sebagai hantu. Violet menemui OSIS yang ia kerjai sebelumnya. Ia bertanya bagaimana ia menghadapi ketakutannya karena saat ini Violet juga sangat ketakutan. OSIS menjelaskan kalau ia hanya bisa tidur jika meminum pil dan Violet meminta pil ini. Kemudian Violet pulang dan setelah tahu kenyataan tentang rumahnya, ia merasa tidak nyaman berada di sini. Violet melihat Ted ke basement sehingga Violet mengejarnya. Look at what he did to me. Di sana, Violet melihat semua hantu yang bergentayangan di Murder House. Violet sangat stres, takut, dan bingung. Agar bisa tidur, ia meminum sangat banyak pil yang ia minta dari OSIS sebelumnya dan ingin bunuh diri. Ted menemukan Violet tepat waktu dan mencoba menyelamatkannya dan ia berhasil melakukannya. Flashback ke tahun 1994. Larry dan Constance tinggal bersama di Murder House setelah kematian istrinya. Constance memiliki anak selain Eddie dan Ted, namun ia masih tidak normal. Constance ingin Larry membuat anaknya ini beristirahat selamanya. Larry pergi ke atap di mana anak lain Constance yang bernama Beau tinggal. Beau dirantai karena memiliki kelainan. Larry menidurkannya di kasur kemudian mencekiknya dengan bantal dan membunuhnya sesuai arahan Constance. Kembali ke masa sekarang, Ben dan Vivian menemui dokter kandungan mereka yang memberitahu kalau Vivian mengandung anak kembar. Waktu berlalu, Mercy memiliki calon pelanggan bernama Joe yang tertarik membeli Murder House. Tentu saat ia melihat Moira yang ia lihat adalah perempuan muda yang cantik. Joe ingin membuat kolam renang di halaman belakang yang artinya harus membongkar gazebo. Moira sangat senang karena dengan begitu mayatnya bisa ditemukan dan mungkin bisa terbebas dari Murder House. Tak lama kemudian, Larry juga datang dan mengaku tertarik membeli rumah ini namun ia tidak memiliki uang. Dan terlihat kalau Larry memiliki ketertarikan dengan api padahal setengah tubuhnya sudah terbakar. Suatu hari saat Moira sendirian di Murder House, ia memanggil Joe ke rumah dan menggodanya. Tentu Joe seorang pria hidung belang tergoda dan Moira melakukan ini agar Joe segera membeli rumah ini. Di malam hari, Larry pulang ke rumahnya dan Ben sudah menunggunya di sana. Ben kesini untuk mengancam Larry karena berani ke rumahnya sebelumnya. I knew it! That is the only place I have any hope to ever be happy again. Larry berkata kalau ia butuh Murder House karena itu adalah satu-satunya harapan agar ia bisa bahagia lagi. Larry menceritakan masa lalu kalau ia berselingkuh dengan Constance dan akan memilih untuk meninggalkan istri sahnya. Larry ingin anak dan istrinya pindah dari rumah ini yang merupakan Murder House. Namun istrinya tidak bisa menerima ini dan memutuskan untuk bunuh diri dengan membakar dirinya dan kedua anaknya. Kenyataan ini berbeda dengan cerita Larry sebelumnya yang berkata kalau ia membakar keluarganya. Namun di kebakaran ini, Larry tidak terbakar. Lukanya ia dapat dari Ted yang tidak suka Larry bersama ibunya. Suatu hari, Vivian dan Mercy kembali mengikuti tur horor Murder House. Sebelumnya Vivian tidak mendengarkan cerita tur sampai tamat karena mengalami pendarahan.
tour guide melanjutkan cerita tentang Charles yang menyatukan lagi anaknya yang telah dimutilasi dan kembali hidup. Nora pergi memeriksanya, namun dia tidak menemukan bayinya di kasurnya, namun yang ia temukan adalah seorang monster. Nora memberitahu kalau yang diciptakan Charles adalah monster dan ia mencoba memberinya ASI, namun ia menolaknya. Nora mencoba membunuhnya dengan menusuknya berkali-kali, namun ia masih hidup. Nora berpikir kalau mereka sudah dikutuk sehingga ia membunuh Charles kemudian bunuh diri. Waktu berlalu, Larry menemui Constance dan memberitahu jika Joe membeli rumah ini, ia berencana menghancurkannya dan akan dijadikan tempat parkir. Tentu rumah ini adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa melihat Ted. Sementara itu, Violet mendengar suara di atap sehingga ia memeriksanya. Di sana ia melihat bau yang membuatnya takut. Ted muncul dan mengusir bau kemudian menenangkan Violet. Ted menjelaskan kalau bau adalah hantu dan yang perlu Violet lakukan adalah mengusirnya dan mereka akan menghilang. Di sana Violet melihat sebuah kotak antik. Di kotak itu berisi sebuah foto tua Charles, Nora, dan anak mereka. Waktu berlalu, tahu kalau mungkin ia tidak bisa bertemu dengan anaknya lagi, Constance menemui Ted. Hubungan Ted dan ibunya tidak baik karena hal buruk yang ia lakukan adalah karena ia membenci Constance. Constance juga menemui Beau. Walau Constance bukan orang yang baik, namun Constance menyayangi anaknya. Kemudian Constance menemui Moira yang senang karena yang ia tahu Joe akan membuat kolam renang di halaman belakang yang akan menunjukkan mayatnya. Namun Constance memberitahu kalau Joe akan merubuhkan rumah ini dan akan dijadikan parkiran. Jika itu terjadi, Constance mungkin tidak bisa lagi melihat anaknya sementara Moira mungkin akan terjebak di sini selamanya. Sehingga mereka setuju untuk bekerja sama. Di pagi hari, Moira memanggil Joe ke murder house untuk menggodanya. Moira mengajaknya ke basement dan Joe sangat bersemangat. Namun Joe di sini untuk dibunuh dengan bantuan Larry. Sementara itu, Vivian menemui Violet dan memberitahu kalau setelah rumah ini terjual, maka Violet akan ikut dengannya. Saat ini, Violet sedang melihat foto yang ia temukan sebelumnya. Vivian mengenali Nora di foto ini sebagai orang yang pernah melihat-lihat rumahnya. Flashback 6 bulan yang lalu. Ternyata Rubberman yang memperkosa Vivian dan membunuh Patrick dan Chad adalah Ted si psikopat. Kembali ke masa sekarang, Vivian memberitahu Mercy dan Moira tentang Nora, namun tentunya Mercy tidak mempercayainya. Ditambah hari ini adalah 2 minggu setelah Joe dibunuh sehingga tentunya Vivian masih kesulitan menjual rumah ini. Di malam hari, Vivian yang merasa tidak nyaman dengan rumah ini mengajak Violet pergi. Namun saat di mobil, mereka melihat hantu 2 penjahat yang menyerang mereka sebelumnya sehingga mereka kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya, Vivian memanggil Ben dan menceritakan kejadian semalam. Tentu Ben tidak mempercayainya sehingga Vivian ingin Ben bertanya pada Violet. Vivian berpikir semua kejadian aneh ini terjadi karena Ben dan Hayden bekerja sama untuk membuatnya gila. Di saat yang sama, Vivian melihat topeng Rubberman dan bertanya kenapa topeng ini ada di sini. Tentu Ben bingung karena ia sudah membuang pakaian karet ini saat pertama kali mereka menemukannya. Saat Vivian berkata kalau mereka pernah berhubungan badan dengan pakaian ini, tentu Ben membantahnya. Di saat yang sama, Violet menemui mereka. Vivian ingin Violet menjelaskan apa yang mereka lihat semalam di mobil. Violet berkata ia tidak melihat apapun dan ikut berlari karena Vivian ketakutan. Tentu mendengar ini, Vivian bingung dan juga takut. Karena khawatir pada Violet, Ben memutuskan untuk tinggal di sini malam ini. Kemudian Vivian memanggil Mercy. Namun Vivian merasa sakit perut sehingga ia meminta Mercy membawakannya air. Namun ini hanya akting karena rencana Vivian adalah untuk mencuri pistol Mercy untuk bertahan diri malam ini. Di malam hari, Vivian yang parno tinggal sendiri di kamar. Rubberman menyerang Vivian dan membuatnya histeris. Saat Ben masuk, tanpa sadar Vivian menembaknya, namun untungnya peluru itu hanya menyayatnya. Ben berpikir kalau Vivian kehilangan akal sehatnya sehingga Ben terpaksa harus mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk kebaikannya sendiri. Ben akan mengantar Vivian ke rumah sakit, sementara Violet akan menunggu di rumah ini bersama Ted. Suatu hari, detektif menemui Ben karena kakak Hayden melaporkan kalau Hayden menghilang dan orang terakhir yang Hayden temui adalah Ben. Namun Hayden muncul dan berkata kalau ia baik-baik saja sehingga kepolisian tidak melakukan apapun pada Ben.
Kemudian Ben menerima telepon dari dokter kandungannya yang memberitahu kalau Vivian mengalami kehamilan langka, yaitu bayi kembar di perutnya memiliki ayah yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, di hari Ben berhubungan dengan Vivian, di malamnya Vivian berhubungan dengan Ted yang memakai Rubberman, yang artinya ayah lain dari bayi Vivian adalah Ted yang merupakan hantu. Waktu berlalu, Moira memberitahu Constance kalau bayi kembar di kandungan Vivian memiliki ayah yang berbeda. Kemudian Constance ke basement mencari Ted. Constance tahu kalau orang yang melakukan ini adalah Ted. Ted menangisi perbuatannya, namun ia adalah manusia busuk psikopat. Kemudian Constance menemui Vivian di rumah sakit jiwa. Kini pandangan Constance pada Vivian berubah menjadi baik karena kini Vivian mengandung cucunya. I was raped. Sebelum pergi, Vivian memberitahu kalau ia diperkosa oleh Rubberman. Di tempat lain, Moira masih belum menyerah menggoda Ben. Namun untuk sekian kalinya, Ben tidak tergoda karena di pikirannya adalah ia merasa bersalah karena mengirim Vivian ke rumah sakit jiwa. Vivian mengaku diperkosa, namun Ben tidak mempercayainya. You're finally beginning to see things as they are. Moira memberi selamat pada Ben karena sudah lulus ujiannya dan kini Ben melihat Moira sebagai seorang perempuan tua. Kemudian Ben menemui Vivian dan meminta maaf karena tidak mempercayainya sebelumnya. Ben juga memberitahu kalau bayi di kandungannya memiliki ayah berbeda. Ben berjanji dalam beberapa hari Vivian bisa bebas dari rumah sakit jiwa, namun Vivian tidak ingin kembali lagi ke murder house. Waktu berlalu, saat Ben di rumah, petugas sekolah menemuinya karena Violet sudah 16 hari tidak masuk sekolah. Selain itu, di rumahnya dipenuhi lalat dan Ben harus memanggil pembasmi serangga. Kemudian Ben menemui Violet untuk membicarakan ini. Violet berkata ia tidak suka sekolahnya dan Ben bersedia mencari sekolah lain asal Violet ingin sekolah. Dan Violet menyetujuinya. Keesokan harinya, Violet akan pergi ke sekolah barunya, namun Ted menghentikannya dan mengajaknya bolos sekolah. Violet tergoda sehingga ia tidak jadi pergi sekolah. Tak lama kemudian, Ben sudah memanggil pembasmi serangga untuk membereskan masalah lalat ini. Ben tidak tahu kalau Violet tidak pergi sekolah lagi. Pembasmi serangga memeriksa bawah rumah untuk mencari sumber lalat ini. Namun yang ia temukan mengejutkannya dan sebelum kita melihat apa itu, Ted muncul dan membunuh pembasmi serangga ini. Kemudian Ted kembali ke atap menemui Violet. Ted mendengar pembicaraan Ben yang ingin mengirim Violet ke asrama dan Ted tidak ingin berpisah dari Violet. Saat Ben sedang mandi, Ted menyerang Ben sambil memakai pakaian Rubberman. Mereka berkelahi dan Ben berhasil memenangkan pertarungan dan melepas topeng Ted sehingga Ben tahu kalau Rubberman adalah Ted. Namun tak lama kemudian Ben kehilangan kesadarannya. Ted kembali ke atap dan Violet tahu kalau Ted menyerang ayahnya. Ted mengajak Violet untuk bunuh diri bersama dengan overdosis obat. Violet takut pada Ted sehingga ia berpura-pura menuruti permintaannya. Namun Violet berbohong dan mencoba melarikan diri, namun saat ia keluar pagar, tiba-tiba ia kembali ke dalam rumah. Violet terus mencoba pergi dari rumah, namun ia terus kembali ke dalam rumah. Saat Violet tenang, Ted ingin Violet mengikutinya untuk melihat sesuatu. Yang Ted tunjukkan adalah yang pembasmi serangga sebelumnya lihat dan itu adalah mayat Violet yang ternyata sudah meninggal. Ternyata saat Violet mencoba bunuh diri, ia berhasil melakukannya dan Ted gagal menyelamatkannya. Karena Violet meninggal di sini, ia menjadi hantu dan tidak bisa pergi dari murder house. Keesokan harinya, Ben sudah tidak mempercayai Violet lagi sehingga Ben akan membawa Violet secara paksa dari rumah ini. Ben belum sadar kalau Violet sudah meninggal dan Violet tidak ingin memberitahu ayahnya. Di mobil, Violet berbaring di kursi belakang sehingga saat mereka keluar rumah, Ben tidak sadar kalau Violet kembali ke dalam rumah. Waktu berlalu, Ben sudah di rumah sakit untuk menjemput Vivian. Dokter yang menangani Vivian menjelaskan satu dari bayi kembar di perut Vivian tumbuh lebih cepat dari bayi lainnya sehingga ia bisa keluar kapan saja. Rencananya adalah membawa Vivian ke rumah saudaranya dan akan melahirkan di sana. Namun karena Violet tidak ada, mereka terpaksa harus kembali ke murder house untuk menjemput Violet, namun Vivian tidak ingin masuk ke dalam. Ben mengajak Violet pergi, namun Violet ingin ayahnya pergi meninggalkannya dan tentu Ben bingung apa yang terjadi padanya. Akhirnya terpaksa Violet memberitahu kebenarannya kalau ia sudah meninggal. Dan yang meninggal di murder house akan menjadi hantu dan tidak bisa meninggalkan rumah kecuali Halloween.
Di saat yang sama, Vivin mengalami kontraksi. Untungnya Konstan ada di sana sehingga ia membawa Vivin ke dalam rumah. Mereka seharusnya pergi ke rumah sakit, namun sudah tidak ada waktu lagi. Constance membuat para hantu di Murder House membantu kelahiran anak Vivin. Charles adalah dokter bedah dan juga ada 2 perawat yang bisa membantu. Ben diberitahu kalau orang-orang ini muncul untuk membantu persalinan Vivin. Vivin gagal melahirkan anak pertamanya yang terlanjur meninggal. Charles memberikan mayat bayi ini pada Nora yang menginginkannya. Tak lama kemudian, bayi kedua berhasil lahir dengan selamat, namun bayi kedua ini dibawa Constance. Namun masalah lain muncul, yaitu Vivin terlalu banyak kehabisan darah sehingga ia meninggal dunia. Di tempat lain, Violet sedang bersama Chad dan ia memberitahu kalau ayah salah satu bayi di kandungan Vivin adalah Ted. Tentu mendengar ini membuat Violet sangat membenci Ted dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Violet menangis sendirian di kamar dan hantu Vivin menenangkannya karena dengan kematiannya di sini artinya Vivin juga akan menjadi hantu. Kini Ben tinggal seorang diri di Murder House. Ia pergi menemui Constance untuk membawa bayinya untuk diberikan pada saudari Vivin untuk sementara. Apalagi saat di sana ia melihat foto yang menunjukkan kalau Ted adalah anak Constance. Vivin selalu memperhatikan Ben dan anaknya, namun ia bisa memilih untuk tidak menunjukkan diri pada Ben agar Ben mau pindah dari rumah. Namun Ben sangat frustasi dan ingin bunuh diri dengan menembak kepalanya. Hal ini membuat Vivin terpaksa menunjukkan diri untuk menghentikannya. Vivin ingin Ben pergi dari Murder House dan membesarkan anak mereka. Ben lebih memilih mati di sini agar ia bisa hidup bersama Vivin dan Violet, namun Vivin berhasil membujuknya untuk pergi. Namun sebelum Ben pergi, Hayden dibantu 2 penjahat yang dibunuh di sini menyerang Ben dan membuatnya mati seolah bunuh diri karena gantung diri. Waktu berlalu. Dengan kematian Ben, anaknya tidak memiliki pengasuh dan Constance yang tahu kalau anak ini adalah cucunya menculiknya dan membesarkannya sendiri. Di saat yang sama, kini Murder House tidak memiliki pemilik sehingga Mercy kembali menjual rumah ini. Sebuah keluarga kecil berencana membeli rumah ini. Namun Vivin dan Ben yang sudah menjadi hantu di sini memutuskan untuk melindungi mereka yang masih bisa diselamatkan. Hantu di sini ada orang jahat seperti Charles dan Ted, tapi juga ada korban seperti Ben, Vivin, dan Moira. Sehingga mereka akan menakut-nakuti semua keluarga yang berencana membeli rumah ini. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah rumah hantu dengan sangat banyak hantu di dalamnya. Misteri rumah ini menarik apalagi sampai akhir masih tidak dijelaskan kenapa, karena misteri yang baik adalah yang belum terpecahkan. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah PES. PES series ini lambat karena hampir di setiap episodenya disisipkan flashback karena saking banyaknya hantu di rumah ini. Tapi walau begitu, tidak terlalu banyak filler, jadi untuk PES Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di series ini adalah kematian Violet yang tidak terduga. Namun selain itu, tidak ada twist yang benar-benar bikin tercengang, jadi untuk twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Ending di series ini adalah sad ending. Pada akhirnya, Ben sekeluarga meninggal di Murder House dan menjadi hantu tetap di sana. Hanya satu anaknya yang berhasil selamat dan diculik oleh Constance. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini 12 episode dengan alur waktu yang maju mundur. Tak terlalu banyak filler tapi hantunya lumayan banyak. Season 1 American Horror Story adalah season dengan rating terbaik. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating American Horror Story season pertama adalah 7,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.